Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku, Bayu Baik. Salam kenal bagi yang baru lihat video ini. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kita di sosial media ini menjadi keberkahan, menjadi berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Karena ini salah satu yang aku bikin segala macam untuk masyarakat Indonesia, negara yang aku hidup di sini. Mudah-mudahan bisa berkontributif untuk kebaikan. Nah, kali ini aku mau sharing tentang pengembangan diri ya, bagaimana kita bisa tumbuh, bisa growth, bisa membangun keberhasilan, kesuksesan sehingga Anda bisa membangun keluarga yang hebat, yang berkualitas, bisa membangun bisnis yang hebat, bisa bekerja jadi yang terbaik, profesional, bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang hebat segala macam. Nah, semua itu terkait dengan mindset. Kali ini aku akan membahas tentang ciri-ciri mindset yang rumit gitu ya. Yang rumit ini kenapa aku bahas? Karena banyak orang di sekitarku dan aku lihat kenapa dibuat rumit itu. Padahal kalau aku ya sebagai pengusaha, kalau bisa dibuat mudah ngapain dibuat susah gitu. Cuman kadang-kadang ada anekdot di Indonesia itu kalau bisa dibuat rumit ngapain dibuat susah. Nah, makanya ini adalah salah satu opiniku, personal opinion bagaimana kita ya untuk keluar dari kerumitan ya, pikiran, pemahaman di dalam kepala kita. Nah, makanya di video ini aku mau sharing tentang ciri-ciri mindset rumit yang perlu kamu hindari. Yang pertama adalah terlalu banyak mikir atau overthinking. Nah, overthinking ini akan menjadikan Anda itu takut bertindak, takut melangkah, takut eksekusi, takut belajar karena pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang over dalam berpikir, thinking. Nah, kadang-kadang overthinking itu mikirnya adalah yang negatif, bukan yang positif. Jadi kalau ada kata-kata filosof begini nih, evaluasi diri sendiri. Rata-rata yang dievaluasi itu jeleknya. Padahal Anda punya kemampuan juga yang luar biasa, yaitu positifnya, bagusnya, potensinya. Jangan hanya melihat kekurangan diri. Kenapa? Karena salah satu penyakit manusia itu selalu merendahkan dirinya sendiri. Padahal kalau kita umat Islam pun Nabi Muhammad SAW mengajarkan ya berkata-katalah yang baik meskipun pada diri sendiri. Nah itu kata Nabi kita. Jadi berkata-kata pun harus baik gitu. Termasuk kepada diri sendiri. Banyak kita mungkin kepada diri sendiri merasa minder. Hanya lihat negatifnya. Karena membandingkan misalnya teman kita udah berhasil, teman kita udah sukses. Kita kok belum? Ya gak apa-apa. Orang kan punya kondisi masing-masing kan gitu kan. Makanya salah satu yang perlu dihindari atau mindset yang rumit itu jangan terlalu banyak overthinking. Kakean mikir. Gak bertindak, gak kemana-mana, gak jadi apa-apa. Ini jadi tambah menderita. Kalau mau mikir, mikirnya potensinya, mikirnya peluangnya. Jadi jangan mikir diri Anda, ya, kondisi Anda, bisnis Anda, keluarga Anda di hari ini. Tapi pikirkan potensi di masa yang akan datang. Itu harusnya begitu. Overthinkingnya pada yang positif, bukan pada yang negatif. Gitu. Yang pertama, hindari itu. Yang kedua adalah untuk kita menghindari ciri mindset yang rumit. Ya, jadi fokus ke detail, tapi lupa gambaran besar. Gitu. Jadi kadang-kadang terlalu fokus ke hal-hal yang sepele akhirnya, tetapi lupa pada gambaran besarnya. Misalnya gini, misalnya Anda mau jadi pembicara, Anda mau ngomong, mau ngisi itu. Rata-rata orang kebanyakan fokusnya pada yang sepele-sepele, pada penampilannya, pada intonasi katanya segala macam, bukan pada pesan apa yang mau disampaikan. Padahal kalau Anda mau jadi pembicara, mau ngisi, mau khutbah misalnya, pada pesan yang akan disampaikan, sehingga Anda bisa menyampaikan dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, sehingga pesannya bisa nyampe, bukan fokus pada hal-hal yang remeh, misalnya kostum, dandanan, ya, muka gitu loh. Jadi itu ya. Jadi ini penting. Jadi jangan sampai kita fokus ke detail tapi lupa big capture-nya, tujuannya. Gitu. Ya, ini akan bikin tambah rumit. Karena sepele. Begitu juga ketika Anda dalam berumah tangga misalnya. Kenapa sering terjadi percekcokan antar pasangan? Ya karena fokusnya sepele. Masalah-masalah sepele kan? Coba ini bagi Anda yang udah berkeluarga. Bukankah pertengkaran itu masalah sepele? Masalah miskomunikasi, masalah handuk naruh di mana, ini di mana, jadi bertengkar kan? Coba. Kalau Anda mau marah pada istri atau istri mau marah pada suami, bertanya kenapa harus marah sih? Ya, kenapa harus marah? Kan gitu. Ya, jadi bukankah itu bukan tujuan dalam membangun rumah tangga gitu. Nah, jadi fokus itu detail boleh, tapi jangan lupakan gambaran besarnya, big capture-nya. Gitu ya. Nah, yang ketiga ya, salah satu ciri mindset yang perlu dihindari ya, yaitu sering bingung. Itu. Sehingga apa? Melahirkan plan. Karena apa? Karena kebanyakan opsi. Makanya kalau menurut saya, just do it aja gitu loh.
Jangan kebanyakan opsi. Jadi orang yang kebanyakan belajar lupa praktek gitu. Gitu. Atau kalau Anda yang terlalu sibuk gitu, nanti lupa cari duit. Padahal Anda butuh duit, misal itu. Jadi bagi saya tuh jadinya kebingungan. Jadi kita udah banyak materi, banyak ilmu, banyak workshop segala macam, nggak jalan-jalan gitu. Makanya Anda paham satu, learning by doing gitu. Jadi belajar itu diamalkan. Belajar itu untuk diamalkan. Belajar sesuatu, bukan bikin bingung malah. Gitu ya, gitu. Nah, mindset atau ciri mindset yang harus dihindari, yang rumit, yaitu apa? Cenderung mencari jawaban yang sempurna. Padahal nggak ada yang sempurna, mulai aja dulu. Nggak ada yang perfect, semuanya juga nanti sambil perjalanan, sambil kita perbaiki. Itu ya, itu salah satu ciri mindset yang rumit yang perlu Anda hindari. Nah, dari semua itu punya dampak negatif, saudara. Jadi, akhirnya apa? Kita lambat mengambil keputusan. Tugas kita itu mengambil keputusan. Kapan ngangguk, kapan geleng. Jangan geleng-geleng, ngangguk-ngangguk. Nggak tahu. Karena produk dari kita keputusan. Bagaimana kita memutuskan mencari pasangan. Misalnya bagi yang belum punya pasangan yang soleh-solehah. Keputusan alokasi duit, modal. Keputusan memilih industri. Keputusan untuk memilih tempat kerja. Keputusan untuk memilih tempat belajar. Ini kan produk keputusan. Jadi keputusan itu berbanding lurus dengan kualitas dan kapasitas kita. Nah kalau tadi kita rumit dalam mindset kita, dalam pemahaman kita, dalam cara kita mikir, maka kita akan lambat mengambil keputusan. Kalau lambat, maka peluang bisa hilang. Gitu. Yang kedua adalah dampak negatifnya itu stres dan lelah mental. Mental pola pikir. Karena energi habis untuk pikiran-pikiran yang remeh, yang kecil-kecil. Ya, bukan habis untuk aksi, untuk action. Gitu. Nah, yang ketiga adalah susah mengkomunikasikan ke orang lain, ke pasangan atau ke tim Anda. Kenapa? Karena bingung. Dampaknya kebingungan. Berputar-putar. Sehingga akhirnya tidak konsisten. Berubah-berubah. Nah, maka kalau sering berubah-berubah nggak konsisten, makin rumit pula. Gitu ya. Makanya teman-teman sekalian, ini saya sharingkan video ini untuk kita sama-sama belajar. Gitu. Jadi kita ambil kendali, kita ambil kontrol dalam diri kita. Jadi ini konsep ini diterima dulu ya. Nanti kalau udah diterima baru ngomong masalah teknisnya ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun diri, yang dibangun pertama kali itu mindset. Pola pikir kita. Kita memperbaiki hidup, yang diperbaiki itu mindset. Pola pikir kita. Ini konsepnya. Jadi bagaimana kita fokusnya berpikirnya ke hal-hal yang potensinya. Jangan overthinking kan negatifnya. Jadi kalau kita bisa misalnya ya, dampak positifnya misalnya kalau kita mau ambil kendali misalnya, kita boleh berpikir detail, fanatik detail, tapi jangan lupa gambaran umum ya. Bisa menemukan solusi yang kreatif. Ya, itu. Jadi ini penting ya. Jadi itu. Makanya cara mengubah mindset rumit ya menjadi sederhana, keep simple. Yang pertama Anda harus punya clarity. Ini ya, catat baik-baik ya. Cara mengubah mindset rumit jadi sederhana. Satu, ini penting banget. Punya clarity, punya kejelasan. Karena kalau kita mau berhasil, kita harus punya kejelasan. Apa yang ada dalam pikiranmu harus jelas, bisa terlihat terang. Mana yang mau putusin, mana yang mau masuk. Masuk dengan keyakinan. Yang kedua, prioritas. Gunakan prinsip Pareto misalnya 80-20. Pareto. Fokus ke 20 hal yang menghasilkan 80%. Fokus ke 20% yang menghasilkan ke 80%. Karena Anda nggak bisa ya serakah nganuin semuanya. Ngerangkap semuanya nggak bisa. Fokus aja ke 20% kekuatanmu. Gitu. Ketiga, action. Ya, action first. Jadi bagaimana kita eksekusi. Eksekusi itu akan dapatkan hasil. Dan komunikasikan semuanya, jangan belibet dan ribet, tapi buat sederhana. Intinya, mari kita keluar dari mindset yang rumit, karena ini akan menghambat pengembangan diri kita. Jadi kalau Anda mau memperbaiki bisnis, memperbaiki keluarga, perbaiki dulu kapasitas kita. Mindset kita, cara pandang kita. Ya, insya Allah, maka ini bisa menjadikan pengingat, pencerah buat Anda, karena ini bagian dari kontribusi untuk kita berbagi. Jadi apa yang aku punya, aku bagi. Dan ini materinya memang simultan karena aku memang apa yang ada di kepalaku saya rekam, saya ngomong. Itu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa keluar dari mindset yang rumit, bisa menyederhanakan segala sesuatu, keep simple, keep sederhana. Mudah-mudahan bisa berhasil membangun diri, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun agama, membangun negara, membangun apapun. Ya, mulai dari membangun diri dulu. Gitu teman-teman, jangan lupa kalau Anda suka dengan konten ini, sebarkan dan bantuin dong subscribe ya channel ini, biar kita bisa semangat untuk mengembangkan edukasi buat masyarakat Indonesia biar lebih maju dan berjaya di masa yang akan datang. Gitu aja.
Barakallahu fikum.